Natalia Salsabila. Saya Rahma Suci Fadila. Dan saya Muhammad Sabesat Maja. Nah, di sini, di video kali ini, kami akan memaparkan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Check it out! Mengutip Kemendikbud RI, bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna terbesar di dunia. Di antara 3 negara terbesar, yaitu Amerika Selatan, Afrika, dan juga Brazil. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki 8.000 jenis tumbuhan dan 1.512 jenis hewan. Di antaranya, terdapat 616 jenis mamalia, 60 jenis burung, 1.519 jenis kupu-kupu, dan 121 jenis reptil. Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi yang sangat strategis karena Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga Indonesia memiliki kondisi geologis yang sangat unik. Tidak hanya itu, Indonesia juga dijadikan sebagai rumah tempat tinggal flora dan fauna langka dan juga eksotis. Ada 3 wilayah yang dibagi di Indonesia, yaitu wilayah Asiatis, Peralihan, dan Australis, yang dipisahkan oleh garis Wallace dan juga garis Weber. Yang pertama, flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Flora dan fauna di Indonesia bagian barat tentu saja meliputi wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora dan fauna di Indonesia bagian barat disebut juga flora dan fauna zona Asiatis. Alasannya, karena flora dan fauna di Indonesia bagian barat mempunyai ciri dan karakter yang serupa dengan flora dan fauna di benua Asia dikarenakan lokasi letak geografisnya. Adapun ciri-ciri dari flora dan fauna di Indonesia bagian barat adalah yang pertama, mamalia berukuran besar seperti gajah atau badak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar. Yang ketiga, spesies burung di wilayah ini lebih banyak jenis burung dengan burung berkicau daripada jenis burung yang mempunyai warna yang beragam. Yang keempat, tidak terdapat hewan berkantung. Dan yang kelima, flora di zona Asiatis merupakan flora hutan tropis yang meliputi tumbuhan dengan jenis meranti, keruing, kamper, dan mahoni. Dan yang terakhir, vegetasi di zona Asiatis didominasi oleh tumbuhan berdaun lebat. Beberapa contoh fauna dan flora endemik di zona Asiatis. Fauna endemik di zona Asiatis contohnya gajah Sumatera, badak bercula 1, orangutan, bekantan, dan jalak Bali. Sedangkan untuk floranya yaitu Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, dan tanaman kantung semat. 2. Flora dan fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan. Flora dan fauna di Indonesia bagian tengah meliputi Kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Flora dan fauna di Indonesia bagian tengah disebut juga sebagai daerah flora dan fauna bagian peralihan atau zona peralihan. Mengapa demikian? Dikarenakan flora dan fauna di Indonesia bagian tengah merupakan gabungan dari flora dan fauna Asiatis dan flora dan fauna Australis. Hal ini menyebabkan di Indonesia bagian tengah banyak sekali flora dan fauna yang memiliki karakteristik campuran dari flora dan fauna Asiatis dan Australis. Demikian, di sana juga banyak sekali ditemukan flora dan fauna endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Beberapa contoh fauna endemik yang ada di Indonesia bagian tengah. Yang pertama, babi rusa, komodo, anoa, kuskus, dan tarsius. Dan beberapa contoh flora yang ada di Indonesia bagian tengah. Yang pertama ada anggrek serat, cempaka tanaman kasar, cengkeh, dan ambuk. Yang ketiga, flora dan fauna di Indonesia bagian timur. Meliputi wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Papua dan Kepulauan Maluku. Flora dan fauna di Indonesia bagian timur ini juga biasa disebut dengan flora dan fauna pada zona Australis. Mengapa? Karena ciri-ciri flora dan fauna pada zona Australis ini menyerupai dengan ciri-ciri flora dan fauna pada benua Australia karena letak geografisnya yang berdekatan. Ciri-ciri pada flora dan fauna di zona Australis. Yang pertama, memiliki hewan-hewan berkantung.
Yang kedua, spesies mamalianya berukuran lebih kecil. Yang ketiga, spesies ikan tawar cenderung lebih sedikit. Yang keempat, spesies burungnya memiliki bulu-bulu yang berwarna mencolok. Dan yang terakhir, flora pada zona australis ini daunnya paralel dengan bentuk memanjang. Contoh fauna yang ada di zona australis itu ada walabi, kanguru pohon, kasuari, dan cendrawasih. Lalu contoh floranya ada martoa, pakis, dan ebony. Flora dan fauna khas Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan salah satu pulau yang berciri kemaritiman. Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya laut yang sangat luar biasa. Bangka Belitung terletak di garis Wallace dan Bangka Belitung dibagi menjadi dua, yaitu Bangka dan Belitung. Adapun flora fauna yang dimiliki oleh Bangka Belitung memiliki ciri-ciri yang sama dengan flora fauna yang dimiliki oleh pulau lain yang masih berada di garis Wallace. Selanjutnya, fauna yang ada di Bangka Belitung. Fauna yang ada di Bangka Belitung yaitu mentilin, keliria, bukang bangka, dan labi-labi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mentilin. Mentilin adalah salah satu hewan endemik khas Bangka Belitung yang biasanya digunakan atau dijadikan maskot atau ikon untuk kegiatan kebudayaan Bangka Belitung. Ada pun flora khas Bangka Belitung. Flora khas Bangka Belitung ada nagasari, serikaya, buah kemunting, dan biru kunci. Nagasari dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk pengobatan, kejiwaan, perlindungan, dan keselamatan. Ada pula manfaat lain dari nagasari sebagai pembuatan perabot rumah, mebel, dan pembuatan tas. Flora dan fauna yang terkenal di Indonesia. Ada beberapa flora dan fauna yang terkenal di Indonesia. Contoh flora yang terkenal adalah tanaman damar, Rafflesia arnoldi, dan tanaman cemara. Fauna yang terkenal di Indonesia contohnya komodo, orangutan, dan burung maleo. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, membangun tempat perlindungan. Dan yang kedua, menerapkan program pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, membangun tempat rehabilitasi. Dan yang keempat, melakukan budidaya. Yang kelima, melakukan penyuluhan dan pendidikan. Yang keenam, memberantas pedagang satwa yang dilindungi. Yang ketujuh, menetapkan status flora dan fauna. Dan yang ke-8, melestarikan hutan dan biota perairan. Yang ke-9 melakukan reboisasi dan yang ke-10 melakukan perlindungan terhadap penangkapan satwa liar. Yang ke-11 yaitu melarang cara-cara penangkapan yang dapat membahayakan biota laut. Yang ke-12 mencegah pencurian kayu. Kesimpulannya adalah ragam flora dan fauna di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda bangsa Indonesia hendaknya melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia demi keberlangsungan yang akan datang. Ayo, Lestarikan flora, fauna, bangsa Kita. sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.